Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini Allah memperjumpakan kita pada majelis ilmu walaupun secara online, tetapi tidak ada tempat kita bersyukur kecuali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita menyampaikan sesungguhnya pusaran manusia di dalam pusaran ilmu ada 3. Ada yang mereka menjadi orang yang dilindungi oleh Allah ketika dia senantiasa mendatangi majelis ilmu. Ada yang kedua, ada orang yang malu untuk datang ke majelis ilmu, Allah pun akhirnya malu kepadanya. Dan yang ketiga, ada orang yang berpaling dari majelis ilmu sampai Allah pun berpaling darinya. Tentunya kita bersyukur apabila kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kebaikan. Salah satu makna kebaikan adalah kecintaan kita kepada ilmu. Iman itu beririsan dengan kecintaan kepada ilmu, sebagaimana kecintaan kepada ilmu beririsan dengan amal solih, dan amal solih itu beririsan dengan sikap istiqomah kita pada kehidupan. Kita pada kesempatan pagi kali ini, Masya Allah, bersama dengan antum semuanya, saya ingin menyampaikan tentang buku Letter to Allah yang alhamdulillah pada kesempatan pekan ini insya Allah sudah mulai bisa untuk dikirim kepada yang sudah mendaftar. Jadi alhamdulillah buku ini menceritakan tentang ini bukunya Letter to Allah, memahami untayan doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Ini tentunya sebuah buku yang insya Allah merupakan buku yang akan menjadi pegangan bagi para santri dan bagi para santriwati yang ada di Syamila Series yang ketiga. Kita di Syamila Series yang ketiga akan mengambil tema Letter to Allah. Dan inilah buku yang akan menjadi pegangan untuk seluruh para peserta dari para santri dan para santriwati. Saya akan mencoba untuk menyampaikan sedikit ya, ini bukunya. Saya akan mencoba menyampaikan. Pengantar dulu. Kenapa kemudian saya memberikan buku ini dan menulis buku ini? Memberikan buku ini adalah ketika saya melihat bahwasanya doa hari ini itu di antara 2 persimpangan. Ada yang pertama, yang mereka ketika berdoa maka sekedar menjadi rutinitas. Mereka kalau berdoa itu menjadi rutinitas, hanya mereka ucapkan, mereka aminkan ketika ada yang mengucapkan. Tetapi tidak pernah hadir hatinya, tidak pernah hadir kesadarannya ketika mereka mengucapkan doa itu. Karena doa ini sekarang seakan-akan telah menjadi autopilot. Dia kemudian seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah rutinitas, ya, yang akhirnya menyebabkan seseorang di dalam berdoa itu tidak pernah betul-betul memahami doa itu mengarah bagaimana, latar belakang dari doa itu apa, dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadikan seseorang itu di dalam berdoa ketika tidak hadir hatinya pada doa yang dia pinta dan dia ucapkan, menjadikan bermasalah doa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang pertama. Ada yang kedua, yaitu adalah mereka yang senantiasa berdoa tetapi doanya hanya sebatas doa, tidak ada ikhtiar. Doanya difahami tetapi difahami secara separuh-separuh karena dia tidak mentadaburi doa itu bagaimana dan bagaimana tafsirnya. Tentunya kita paham doa itu bermacam-macam. Ada doa yang disampaikan oleh para malaikat, ada doa yang disampaikan oleh para nabi, ada doa yang disampaikan oleh mereka yang tertahan di pintu surga. Itu kan beda-beda. Ada yang kedua itu mereka berdoa, mereka mencoba untuk mentadaburi maknanya, mereka mencoba untuk menghadirkan hatinya di dalam mereka berdoa. Tetapi mereka hanya merenungi maknanya saja, merenungi artinya,
tetapi tidak lebih daripada itu. Ini pun sudah lebih baik daripada kelompok yang pertama. Walaupun kelompok yang kedua mereka hanya mentadaburi maknanya, tidak mengetahui apa yang terkandung pada doa itu. Sebenarnya doa itu diucapkan oleh siapa, yang akhirnya pemaknainnya, artinya memaknai dia di dalam doanya itu masih separuh. Ada yang ketiga adalah mereka yang berdoa mencoba memaknai setiap maknanya, mengetahui latar belakang yang ada pada doa itu. Dia tahu bagaimana alurnya doa itu, kenapa Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka itulah yang ketiga. Nah, kita tentunya tidak ingin jadi yang pertama, berdoa hanya sekedar rutinitas. Yang kedua, doa tetapi hanya difahami maknanya, tetapi tidak mengerti tentang lebih daripada maknanya. Tetapi yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita berdoa. Berdoanya itu betul-betul berakar pada keilmuan, bersambung pada referensi, kemudian menghadirkan makna pada setiap jiwa kita, teruntai dalam setiap pinta dan untaian doa kita kepada Allah. Ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Akhirnya dia paham, karena kita harus paham doa itu banyak. Ada doanya malaikat, ada doanya Ashabul Kahfi, ada doanya Nabi, ada doanya orang yang menjadi Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu mereka yang tertahan di pintu-pintu surga. Mereka tidak masuk neraka, tetapi juga mereka tidak masuk surga. Itu juga ada. Dan ternyata beda-beda. Karena kita mengetahui bahwasanya doa semacam itu, itulah yang menjadikan kita selama ini sering yang kita jumpa itu doa-doa yang hanya ditulis doanya dan maknanya, doanya dan artinya, tetapi tadabbur kepada doa itu, bagaimana kita memahami doa itu tidak pernah dihadirkan. Nah, inilah yang menjadikan kami, kenapa saya mencoba untuk membedah tentang masalah doa. Kenapa saya ingin sekali untuk menjelaskan tentang masalah doa secara lebih mendalam, supaya betul-betul yang kita revolusi, supaya yang kita evaluasi bukan hanya sholat, tapi yang termasuk kita evaluasi adalah masalah doa kita. Karena doa itu bukan sesuatu yang sifatnya remeh, tetapi doa itu sesuatu yang sifatnya besar, sesuatu yang sifatnya bisa merubah. Itu adalah doa, dan kita harus paham doa dan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. Masya Allah ya, doa dan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. Ketika doa dan takdir itu saling mendahului dan tidak ada perkara yang bisa merubah takdir menuju kepada takdir yang jauh lebih baik kecuali adalah doa. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami manusia hari ini dalam pusaran doa itu berbeda-beda. Ada yang tidak pernah berdoa karena menganggap doa itu tidak merubah apapun, lalu dia tidak berdoa sama sekali. Ada yang kedua, dia berdoa tetapi hanya sebatas rutinitas dia saja. Dia mengaminkan, dia mengucapkan doa walaupun tampaknya lisannya qomat kamit, tetapi tidak hadir hatinya. Atau terkadang dia berdoa sedikit saja karena dia merasa bahwasanya Allah Maha tahu tentang apa yang dia minta. Ada yang doa semacam ini. Ada yang ketiga, mereka berdoa, mereka kemudian membaca artinya, mereka mencoba untuk menyelami artinya, tapi sebatas hanya menyelami artinya. Ada yang keempat, yaitu adalah mereka yang dia berdoa, dia fahami latar belakang dari doa itu, berakar pada keilmuan, berakar kepada referensi, lalu ketika sudah berakar kepada keilmuan dan berakar pula kepada referensi, akhirnya dia mencoba untuk menghadirkan hatinya, mengikat maknanya di dalam hatinya, kemudian mengukir di dalam untaian doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kemudian menjadi masalah penting kita. Makanya inilah yang menjadi pertimbangan saya untuk kemudian menulis doa. Sebenarnya ini nasihat saya untuk diri kami dan keluarga. Karena banyak perkara itu dimulai dari kita berdoa. Bukankah Rasulullah SAW beliau dimenangkan oleh Allah dalam perang Badar dimulai dari satu doa. Allahumma anjis lima wa'adjani, Allahumma ati nafsi ma wa'adjani, ya. Allahumma intuhlika hadhil isabah min ahli islam la tu'bad fil ardi. Nabi Rasulullah SAW itu ketika beliau sebelum perang Badar, ada salah satu doanya beliau yang sangat terkenal. Ya Allah, berikanlah apa yang engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami. Dan kemudian kalaulah kelompok ini tidak kemudian mendapatkan kemenangan, engkau tidak disembah di atas muka bumi. Masya Allah.
Doa itu diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan, dengan hati yang dihadirkan, pikiran yang juga ditundukkan, karena mengetahui arti dari setiap doa ketika dipanjatkan kepada Allah. Dan ternyata Masya Allah, ketika doa itu dipanjatkan oleh Rasulullah, Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Allah memberikan kemenangan kepada para sahabat dimulai dari satu doa. Makanya kalau kita melihat, tidak ada orang di atas muka bumi ini yang mereka menjadi pahlawan, mereka mampu memberikan hal yang terbaik kecuali mereka berdoa. Doa itu kekuatan. Makanya kita selalu teringat apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Masya Allah, beliau mengatakan, Inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad doa. Sesungguhnya aku tidak pernah khawatir apakah doaku dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Tetapi yang lebih aku khawatirkan adalah ketika aku tidak mendapatkan hidayah untuk terus berdoa. Masya Allah ya. Jadi seorang Umar bin Khattab itu lebih mengkhawatirkan kalau dirinya tidak pernah mampu untuk menghadirkan doa. Makanya doa itu merupakan bagian dari indikator keimanan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia paham tentang Allah, semakin dia akan berdoa kepada Allah. Sebagaimana keyakinan seorang anak. Anak itu kalau dia yakin kepada orang tuanya, dia tidak pernah ragu untuk meminta. Dia tidak pernah ragu untuk berharap kepada orang tuanya ketika dia masih kecil. Dia melihat es krim, maka dia akan meminta es krim. Ketika dia melihat makanan, maka dia akan meminta makanan. Kalau dia melewati toko mainan, maka dia akan meminta toko mainan. Kenapa? Dia yakin. Kenapa dia meminta? Karena dia yakin orang tuanya bisa mewujudkan apa yang dia minta. Ya, makanya doa itu bukan hanya sekedar masalah pahala dan dosa. Doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tetapi doa itu merupakan bagian untuk menegaskan betapa Allah itu mampu mengabulkan setiap apapun yang kita minta. Dan Allah mengukur keimanan setiap manusia, diukurnya dari setiap doa yang dia panjatkan. Ya, makanya kita merenungkan, wa inni la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar bin Khattab, aku tidak khawatir tentang masalah doaku, apakah dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Yang lebih aku khawatirkan adalah ketika aku tidak lagi memiliki hidayah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah, kalau antum saya ingin mendiagnosa bagaimana tingkat keimanan kita, banyak indikator yang bisa kita cek untuk mendiagnosa keimanan kita. Tapi salah satu di antara perkara untuk mendiagnosa keimanan kita, yaitu adalah ketika kita mendiagnosa keimanan kita, salah satunya dengan doa. Makanya kita sering menjumpai ada orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah hal yang luar biasa di dalam doanya. Nabi Zakaria, bukankah beliau Masya Allah diberikan keturunan ketika pada usia yang tidak lagi muda disebabkan doanya. Dan Allah abadikan di dalam Quran. Kita melihat Nabi Ibrahim, Allah memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim ketika di masa tua, di masa senja. Dan itu diberikan oleh Allah disebabkan doa-doa panjang yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Betul, takdir itu ditetapkan oleh kita. Tapi ingat, doa dan takdir itu saling mendahului sampai hari kiamat. Dan itu menjelaskan tentang kekuatan doa. Karena kita paham, orang yang berdoa itu sebenarnya mereka mengetuk pintu langit. Dan orang yang mengetuk pintu langit adalah orang yang paling besar dibukakan pintu langit untuknya. Sebagaimana orang yang rajin mengetuk pintu. Orang yang rajin mengetuk pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu untuknya kalau dia rajin mengetuk pintu langit. Kalau dia rajin mengetuk pintu. Kalau ada orang yang ketuk pintu rumah saya sekali, mungkin saya tidak membukakan. Tapi kalau dia terus mengetuk berkali-kali, maka kemudian saya akan membukakan pintu itu kepada beliau. Karena apa? Seringnya dia mengetuk pintu. Sama. Itu analogi sederhana. Bahwasanya doa itu merupakan bagian dari kita mengetuk pintu langit. Berapa banyak kesulitan yang Allah uraikan karena doa yang dipanjatkan ketika Allah melihat kesungguhan orang itu ketika berdoa. Berapa kemudian pertolongan didekatkan oleh Allah ketika orang-orang yang meminta pertolongan itu betul-betul hanya berharap kepada Allah. Perkara itu loh semua yang menjadikan kita harus paham. Doa itu kekuatan. Makanya kalau kita melihat apa yang terjadi pada keluarga kita, apa yang terjadi pada masyarakat kita, apa yang terjadi kepada bangsa kita, mungkin salah satu di antara ruwetnya benang seluruh kompleksitas dan masalah yang terjadi pada negeri kita dan bangsa kita, mungkin salah satunya karena doa-doa kita yang belum terangkat ke atas langit, sampai kemudian satu persatu pertolongan belum Allah turunkan.
Karena Allah belum melihat kesungguhan kita di dalam berdoa. Ada yang berdoa sekedar rutinitas, dia angkat tangan, diaminkan. Yang menjadi ironis kadang-kadang dia tidak tahu yang sedang berdoa itu meminta apa. Ya karena hanya sekedar menjadi autopilot dan menjadi rutinitas. Dia amin, amin, amin. Tapi kalau ditanya, kamu tadi doa apa? Saya tidak ngerti, imamnya baca doa apa. Disebabkan karena kita selalu membiarkan kita bodoh terhadap doa. Oke lah, banyak perkara kita bodoh terhadap faraid, mungkin dimaklumi. Kita bodoh dalam masalah fikih, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kita bodoh terhadap urusan doa kita ini sulit untuk memaklumi. Kenapa? Kamu meminta aja kamu tidak paham. Bagaimana kamu meminta, kamu kemudian tidak paham, padahal kamu meminta kepada Allah. Kalau kemudian dalam urusan faraid, membagi warisan, bagaimana kita tidak paham, oke, di situ masih ada permakluman yang kemudian kita bisa berikan kalau kemudian kita dalam kondisi tidak paham. Tapi ini kan doa. Kalau kemudian kita berdoa kepada Allah, lalu kemudian kita tidak memahami apa yang kita minta kepada Allah, maaf ya, mungkin kira-kira sudah melampaui batas atau tidak melampaui batas. Sudah melampaui batas, minta aja kamu nggak ngerti. Kalau kemudian dalam masalah ilmu, misalkan tazkiyatun nafas dan yang lainnya kita belum paham, oke, tidak apa-apa. Itu kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya masih kita maklumi. Tapi Masya Allah, doa itu perkara penting. Doa itu menjadi perkara besar di sisi Allah. Dan Allah menilai kekuatan kita itu terletak pada doa kita. Makanya bangsa kita hari ini dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi, mungkin salah satunya di antara kompleksitas penyebab dan pemicu sampai akhirnya kemudian kita mengalami masa-masa yang sulit ini disebabkan karena kita tidak pernah mengkoreksi doa kita. Permintaan kita kepada Allah tidak pernah kita perhatikan, padahal doa itu mencapai sesuatu yang besar betul di sisi Allah. Makanya kenapa kemudian saya menulis buku ini? Ini buku Letter to Allah. Karena kemudian saya ingin memberikan sebuah refleksi, memberikan sebuah tamparan kecil. Ternyata kita ini kalau berdoa tidak berakar. Kita doanya tidak ngerti doa ini dulu diucapkan siapa, kemudian bagaimana latar belakang doanya, dan bagaimana kita menghadirkan doa itu. Padahal kemudian doa yang datang dari hati itu menghadirkan makna. Ketika doa itu menghadirkan hati, menghadirkan makna, Masya Allah, maka sesungguhnya Allah akan kemudian mengabulkan. Setiap doa itu sudah bekerja ketika prosesnya sudah benar. Berapa banyak takdir kebaikan yang Allah berikan kepada antum, kepada kami, kepada semuanya, ketika kemudian kita sudah betul-betul menghadirkan hati kita. Masya Allah ya. Nah inilah yang menjadikan kita paham. Jadi kalau kita melihat bangsa ini jangan hanya sekedar menyalahkan. Oke, kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jelas kita sepakat itu. Tapi selain dari amar ma'ruf nahi munkar, ada doa yang harus senantiasa diasah terus, ada doa yang harus senantiasa dipertajam terus. Karena bisa jadi masalah bangsa ini akan terurai oleh Allah kalau ada salah satu di antara kita yang berdoa diterima oleh Allah. Ya Allah, kebaikan doa ini ya Allah, aku tujukan kepada apa yang kemudian disampaikan, apa yang kemudian kami minta kepadamu. Lah disinilah yang menjadikan kita memahami betul bagaimana dalam kehidupan kita senantiasa memerlukan doa. Makanya kemudian kita ingat apa yang tadi disampaikan oleh Umar bin Khattab. Wa inilah ahmilu hammal ijabah. Wa inni ahmilu hammad doa. Sesungguhnya aku ini tidak peduli dan tidak perlu khawatir terhadap doaku apakah kemudian diterima oleh Allah ataukah tidak. Yang lebih aku khawatirkan itu adalah ketika aku tidak mendapatkan hidayah untuk berdoa. Nah inilah yang menjadikan kita memahami itu. Makanya saya tulis itu di dalam bab muqaddimah. Di dalam muqaddimah, manusia di dalam masalah doa itu dalam banyak persimpangan. Ada yang tidak pernah berdoa karena kemudian merasa doa itu tidak bisa melahirkan aksi nyata pada kehidupan. Keimanan dia kepada Allah lemah. Ketika keimanan dia kepada Allah lemah, itulah yang menjadikan akhirnya dia tidak pernah merutinkan doanya. Karena menurutnya doa tidak terlalu banyak. Doa itu kemudian tidak perlu tidak perlu untuk kemudian dihadirkan. Yang penting usaha. Ada yang kedua, dia berdoa tetapi kemudian tidak pernah hadir maknanya.
Kemudian ada yang ketiga, dia berdoa hanya memahami saja artinya. Hanya memahami saja artinya, tetapi kemudian tidak mentadaburi maknanya yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada yang keempat, orang yang berdoa, dia kemudian melahirkan ilmunya, referensinya dibaca. Oh, ternyata doa ini dari Ashabul A'raf. Siapa itu Ashabul A'raf? Ada Ashabul A'raf itu mereka yang tidak masuk surga tapi juga tidak masuk neraka. Oh, Ashabul A'raf itu doanya ini, Ashabul Kahfi doanya ini. Oh, doanya Nabi Syuaib ketika menghadapi kaumnya itu begini. Oh, doanya Nabi Ibrahim ketika menghadapi kaumnya Namrud itu begini. Beda-beda. Karena doanya Nabi Ibrahim ketika beliau ada di Babilonia itu beda dengan doanya Nabi Ibrahim ketika beliau di Mekah. Kalau doanya Nabi Ibrahim di Mekah itu selalu meminta keberkahan, karena pada saat itu beliau kemudian dalam kondisi ingin mendapatkan keberkahan bagi penduduk Mekah dan juga kemudian orang-orang yang mereka itu dalam kondisi semacam ini. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, itulah yang menjadikan kita menulis buku ini. Lalu kemudian saya sampaikan di sini juga bahwasanya doa itu pada dasarnya tidak pernah merugi. Doa itu melampaui batasan-batasan maksimal yang bisa kita miliki. Manusia itu memiliki batasan maksimal di sini. Oh, doa itu melebihi batasan lebih daripada maksimal yang bisa dilakukan manusia. Ya, itu doa. Makanya Masya Allah ini, saya ambilkan sebuah contoh yang saya tulis di dalam buku ini. Ya, ketika doa itu diistijabah oleh Allah, ini saya akan sampaikan. Ada seseorang yang kemudian berdoanya itu adalah namanya adalah saya tuliskan di sini sebuah ini. Saya bacakan ya. Ada kisah Abu Bakar Muhammad bin Dawud. Nih, di dalam buku nanti halaman ke-38. Kisah Abu Bakar Muhammad ini luar biasa dan banyak sekali kemudian Allah sampaikan di dalam Allah kemudian banyak disampaikan para ulama di buku-buku mereka dan kitab-kitab mereka. Abu Bakar bin Muhammad itu pernah Abu Bakar Muhammad bin Dawud ini pernah memberikan tumpangan kepada seseorang laki-laki. Lalu laki-laki ini menumpang kepada Abu Bakar Muhammad bin Dawud, numpang melewati satu jalan dari satu tujuan yang mereka kemudian ingin dapatkan. Kemudian laki-laki yang numpang kepada Abu Bakar Muhammad bin Dawud ini berkata, lewat sini aja. Abu Bakar bin Muhammad berkata, ini jalan yang jarang dilewatin orang. Lalu yang numpang sama Abu Bakar Muhammad ini berkata, tidak apa-apa, saya tahu tentang jalan ini. Ini lebih cepat untuk nyampe ke kota yang kita akan tuju. Sebenarnya Abu Bakar pada dasarnya dia sudah dalam kondisi ragu. Masa sih? Iya, kamu harus percaya sama saya. Karena tampaknya orang ini baik, akhirnya diikuti sama Abu Bakar Muhammad. Sampai kemudian ketika sampai ke tengah perjalanan, tiba-tiba Abu Bakar Muhammad kaget menjumpai banyak tulang belulang di sekitar jalan yang dilewati olehnya. Langsung rasa takut itu menyergap kepadanya. Ketika dalam kondisi semacam itu, tiba-tiba orang yang ada di belakangnya yang menjadi penumpangnya ini yang dia berikan tumpangan mengeluarkan senjata tajam. Masya Allah. Lalu dia turun. Langsung kemudian dia lari, dia tinggalkan kudanya dan seluruh bekal yang ada di dalam perjalanan itu. Dia lari dan dikejar sama laki-laki itu. Maka kemudian Abu Bakar Muhammad itu sampai berkata kepada laki-laki yang menumpangnya, yang mengejar dia, sudah ambil aja itu, diambil aja. Kuda saya dan bekal saya diambil aja, nggak usah kamu kejar saya, nggak usah kamu apa-apain saya. Tapi pada saat itu Masya Allah, pada saat itu laki tersebut, masalah kuda, masalah bekal itu memang sudah jadi milikku, nggak usah kamu ngomongin, saya pingin membunuhmu aja. Masya Allah. Akhirnya laki-laki itu berhasil menangkap Abu Bakar Muhammad, lalu kemudian akan dibunuh. Jadi ternyata tulang belulang yang ada di sekitar jalan itu merupakan korban dari orang itu. Dia pembegal, tapi berwajah nice, berwajah baik. Sampai akhirnya ketika akhirnya mau dibunuh, maka Abu Bakar Muhammad bin Dawud ini meminta sesuatu kepada penumpang itu. Berikanlah saya waktu untuk berdoa. Masya Allah. Akhirnya pembegal ini memberikan waktu. Ya sudah, kamu berdoa dulu.
Masya Allah, karena dia sholat, kemudian dia ingin berdoa, Masya Allah. Karena saking takutnya beliau, betul-betul ngisi kepada tempatnya beliau, Masya Allah. Itu yang kemudian akhirnya ketika ketakutan tidak ada satupun doa yang dia ingat, tidak ada satupun ayat yang dia ingat kecuali satu. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifas su'. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Maka kemudian di situ beliau kemudian cuma ingat satu ayat. Ayatnya apa? Surat An-Naml 62. Bukankah Allah yang memperkenankan doa apabila dalam kesulitan, dan apabila dia berdoa kepada Allah maka Allah yang menghilangkan kesusahan. Masya Allah. Ternyata yang diingat oleh Abu Bakar Muhammad bin Dawud itu hanya satu doa itu saja, satu ayat tersebut saja, yaitu surat An-Naml 62. Siapa yang akan menghapuskan semua kesusahan dan kesulitan? Hanya Allah yang kemudian menghapuskan semua kesulitan dan semua kesusahan itu. Masya Allah. Maka karena yang diingat cuma satu ayat itu, yaitu surat An-Naml 62 dari seluruh ayat yang dihafal oleh Abu Bakar Muhammad bin Dawud. Oleh Abu Bakar bin Dawud itu, Masya Allah. Maka kemudian apa? Allah memberikan kepadanya satu pertolongan yang luar biasa yang tidak pernah kita akan tahu itu logikanya. Tiba-tiba ada satu penumpang dari arah bukit yang tidak tahu arahnya kemana, menunggangi kuda yang begitu besar, dan dia juga berbadan besar, memanah pembegal tersebut, dan pembegal itu langsung terperosok mati. Masya Allah. Lalu kemudian Abu Bakar Muhammad penasaran dengan orang misterius itu. Lalu kemudian Abu Bakar Muhammad itu berkata, siapakah dirimu wahai Tuhan? Laki-laki penumpang itu, aku adalah utusan dari Rabb yang mengabulkan segala permintaan doa, yang apabila makhluknya berada dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahan. Masya Allah. Lalu kemudian penumpang kuda itu hilang. Ini kisah nyata, ini banyak disampaikan oleh para ulama di dalam kehidupan kitab-kitab mereka. Ini kemudian disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ketika dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, beliau dalam kondisi ketakutan yang sangat luar biasa, tidak ada satu ayat yang dia ingat kecuali surat An-Naml 62 tadi. Siapa yang memperkenankan doa dan kemudian mengabulkan doa setiap hambanya berada dalam satu kesulitan. Masya Allah. Ternyata hanya doa ini. Yang kemudian dihafalkan oleh beliau. Dan ternyata Allah kirimkan satu pertolongan yang tidak pernah mampu dilogika oleh manusia. Tapi ini kisah nyata. Dicatat oleh banyak ulama di kitab-kitab mereka tentang seseorang yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Dawud. Makanya Masya Allah, hal-hal semacam ini yang terkadang tidak pernah kita baca, akhirnya tidak mampu melahirkan narasi pada kehidupan kita. Kalau kita melakukan sesuatu tidak punya motivasi, tidak punya narasi, akhirnya tidak mampu kita menghadirkan hati kita. Makanya Masya Allah, kisah Abu Bakar Muhammad bin Dawud itu betul-betul memberikan kepada kita doa dan takdir itu saling berlarian dan saling mendahului sampai hari kiamat. Makanya kita dapatkan kenapa Allah mengabulkan permintaan dari Abu Bakar Muhammad bin Dawud ini, karena Abu Bakar Muhammad ketika pada saat dia dalam kondisi ketakutan, tidak ada yang dia pikirkan kecuali Allah. Tidak mikir makhluk, tidak mikir dunia, tidak mikir pujian, tidak mikir apapun. Ketika dia betul-betul berdoa menghadirkan hatinya kepada Allah, Allah memberikan pertolongan yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Sampai ketika orang misterius itu ditanya sama Abu Bakar bin Muhammad, kamu ini siapa? Kok tiba-tiba datang dari lereng yang tinggi, tiba-tiba kemudian kamu bisa memanah orang itu dan orang itu mati padahal dia hendak membunuhku? Jawaban dari tamu misterius itu adalah, saya adalah utusan dari Rabb yang selalu mengabulkan setiap permohonan dan menghapuskan setiap kesulitan dan setiap kesusahan. Ya, ini tentang Abu Bakar Muhammad. Makanya Masya Allah, karena banyak sekali perkara-perkara yang sering sekali kita lewat dalam kehidupan kita berdoa, ini loh yang menjadikan kita harus tahu betul. Bukan hanya sholat saja yang kemudian kita harus khusyuk, tapi di dalam doa kita pun harus khusyuk. Makanya kenapa Syamilah seri sang ketiga, maka kemudian kami Syamilah seri sang ketiga ini
kemudian kami hadirkan yaitu letter to Allah, bukunya juga ini bukunya ya, letter to Allah, maka sesungguhnya karena kita ini penting untuk merevolusi doa kita. Kita ini penting banget untuk kemudian kita ini memperhatikan kembali doa kita. Karena Masya Allah ya, sebuah ayat yang hanya dihafalkan oleh seorang Abu Bakar Muhammad ketika dia berada pada ketakutan yang luar biasa. Ketika dia berada pada ketakutan yang luar biasa, Masya Allah. Ketakutan itulah yang menjadikan seorang Abu Bakar Muhammad itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala permohonan doanya beliau. Dan kita belajar betul dari ini. Jadi mungkin masalah-masalah yang kita dapatkan di negara kita, masalah bangsa kita, masalah keluarga kita, karena kita tidak pernah menghadirkan hati kita. Ketika kita berdoa, kita ke-distract dengan banyak hal. Kita kepikiran ini, kita kepikiran itu. Akhirnya doa itu tidak pernah melewati kerongkongan kita, tidak pernah melewati batasan rambut kepala kita. Tapi ketika berdoa itu betul-betul Masya Allah, doa itu kita ucapkan dengan kemantapan, maka kemudian kita belajar dari kisahnya Abu Bakar Muhammad. Dia hanya berdua antara beliau dengan pembegalnya. Dia dan pembegalnya. Dia dan pembegalnya saja. Masya Allah. Dia dan pembegal, lalu dia pembegalnya itu kemudian hendak membunuhnya. Tapi Abu Bakar Muhammad meminta izin, meminta waktu supaya ya Allah, wahai pembegal, saya pengen sholat dulu sebelum kau bunuhku. Dikasih izin. Dia membaca doa, dia mencoba untuk meminta pertolongan itu karena saking takutnya. Dia bingung mengucapkan apa. Dan tidak ada yang diingat kecuali adalah surat An-Naml ayat yang kedua. Masya Allah. Maka kemudian pada saat itulah Allah memberikan kepadanya pertolongan yang luar biasa. Mari baca, ayo dibuka surat An-Naml ayat 62. Silakan dibuka surat An-Naml 62. Bagi yang kemudian ini, ayo kita tadabburin doa yang kemudian diucapkan oleh seorang Abu Bakar bin Muhammad. Sudah memegang doanya? Surat An-Naml 62, sebentar. Mari kemudian kita baca. Ini doa yang dihafalkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Dawud, ya. Dan bagaimana Allah menurunkan pertolongan malaikat kepada Abu Bakar Muhammad ketika betul-betul tidak ada antara dirinya dengan